Nah, maka sekali lagi monggo kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat ini dari Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan taufik sehingga setiap nikmat bisa kita konversi menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak sekali kan taufik nggih. Taufik nggih menika napa? Izin dari Allah supados ilmu dados amal. Ngerti yen teng masjid niku sae ya iso mangkat. Ngerti yen ngaji niku apik ya ditakdiri iso mangkat. Niku namanya taufik dari Allah. Makanya kadang-kadang orang ceramah minta hidayah dan taufik. Hidayah itu namanya sebenarnya bahasa Arabnya hidayah irsyad wal bayan, dan hidayah taufik sebenarnya begitu itu yang benar. Tapi orang mengatakan hidayah itu maksudnya ilmu. Saya menyampaikan ilmu pada panjenengan namanya hidayah, ini proses menyampaikan hidayah. Tapi untuk jadi amal tergantung jenengan. Nggih angsal taufik no mboten. Mumpun ngerti ilmunya kuwi apik, ini dadi amal itu butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang kita sangat inginkan. Nggih. Maka jangan ikuti langkah-langkah setan. Kemarin kita belajar langkah setan 1 2 3 yaitu sombong, hasad, dan apa satunya? Masih ingat enggak? Ah, betul. Maksiat menjadi terasa indah. Masih ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Malam ini kita sedikit membahas tentang Idul Adha. Ini pelajaran akidah, jangan perhatikan betul. Jarang-jarang juga disampaikan yang seperti ini. Mudah-mudahan jangan bisa mengambil manfaatnya. Saya lambat-lambat. Jangan buka Quran surah As-Saffat ayat 83. Quran surah As-Saffat ayat 83. Inilah mulai sejarah kisah tentang Ibrahim alaihissalam ketika hendak menyembelih Ismail yang kita sama-sama tahu menjadi dasar buat kita untuk melaksanakan kurban. Sudah siap berkurban insya Allah pun sampai tumbas dereng. Kan sudah tinggal beberapa waktu lagi, tidak panjang. Biasanya belinya persiapannya sebulan, setengah bulan insya Allah, mudah-mudahan. Allah berfirman, wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Allah berfirman di dalam Quran As-Saffat 83, sesungguhnya Ibrahim termasuk golongannya Nuh alaihissalam. Nah, Nuh ini bertanya-tanya, apa maksudnya Ibrahim golongannya Nuh? Maksudnya adalah Ibrahim alaihissalam itu mengikuti agamanya Nuh alaihissalam. Ibrahim alaihissalam itu sama-sama menyeru kepada tauhid, menyeru agar orang-orang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibrahim termasuk golongannya Nuh, maksudnya pripun? Podo-podo leh abot menle dakwah. Nggih. Nuh alaihissalam itu dakwah 950 tahun. Nggih. Umurnya pinten? Umurnya 1400, sekitar 1400 tahunan. Beliau itu dakwah 950 tahun awan wengi. Mboten kata 10 namung 2 minggu pisan nggih. Awan wengi niku dakwah Nuh alaihissalam niku. Nggih. Dan selalu saja ditolak oleh kaumnya. Subhanallah. Bahkan dikisahkan kalau Nuh datang itu mereka tuh tutup kupingnya pakai kain. Pripun jenengan bayang ke, kalau datang mriki ceramah assalamualaikum tutupan kabeh. Niku kaya apa rasane niku. Nah, makanya dikatakan Nuh alaihissalam itu masya Allah kesabarannya luar biasa. Kadang-kadang kita di masyarakat begitu kita dakwah ngaji bu monggo, alah ngaji apalah kesel-kesel ngaji. Ya itu kata lain dari begini kan sebenarnya. Akah melu aku ngomong. Kesel, lingguh, wegah. Nah, itu kan podo karo kata gini. Ya, jadi perjuangan dakwah Nuh alaihissalam itu berat sekali. Itulah mengapa Nuh alaihissalam disebut sebagai Abul Basar kedua, bapak manusia yang kedua. Sebab akhirnya Nuh alaihissalam itu diizinkan berdoa, ya Allah binasakan semuanya. Subhanallah. Karena apa? Karena saking beratnya, bukan Nuh nggak sabar, bukan. Jadi ketika Nuh hendak berdoa ya Allah binasakan seluruhnya itu, Nuh alaihissalam sudah diberi kabar oleh Allah bahwa wahai Nuh, sudah nggak ada lagi yang akan beriman kecuali yang sudah tertulis. Beberapa orang saja yang masuk dalam kapal itu, liane sudah bakal beriman.
Maka Nuh angkat tangan untuk minta berdoa kepada Allah untuk ya sudah kalau gitu dibinasakan. Tersisalah Nuh dan yang ada di dalam kapal. Di antaranya dalam 4 anaknya Nuh alaihissalam. Jadi kita semua itu keturunan dari Nuh alaihissalam yang punya anak 4. Jadi yang banyak manusia ini berangkat dari 4 sebenarnya, 4 jenis. Makanya ada gabungan ireng coklat, sing coklat karo ireng putih karo ireng ada sini macam-macam. Ini gabungan dari yang 4 ini. Adapun Abul Basar yang pertama, bapak manusia yang pertama adalah Adam alaihissalam. Dari Adam alaihissalam sampai Nuh itu nggak ada dosa syirik itu bukan enten. Adanya dosa-dosa umum, kematian, pembunuhan ada, tapi dosa menyembah kepada selain Allah itu nggak ada. Itu ada di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Maka kenapa Nuh alaihissalam berdoa, ya Allah binasakan saja, karena setiap orang lahir yang baru lahir di zaman Nuh pasti syirik, pasti menyekutukan Allah. Sampai ada seorang kakek datang ke Nuh alaihissalam mengatakan, iku loh, dimaki-maki wae, pripun coba. Kakek-kakek sesepuhnya datang membawa cucunya, disuruh, iku loh dimaki-maki wae. Nuh dimaki-maki niku pripun coba. Ya kaya kula misalnya enten tiyang nggo cucune, kalau dimaki-maki wae Ustaz Wahid, rasane pripun niku. Bayangin. Maka kemudian diizinkan oleh Allah untuk dibinasakan. Nggih. Nah, dikatakan di sini wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Adapun Ibrahim alaihissalam itu mengikuti atau golongannya Nuh alaihissalam. Maksudnya perjuangan Ibrahim itu kayak gitu itu loh beratnya. Luar biasa. Nanti kita akan baca ayat-ayat berikutnya. Betapa Ibrahim alaihissalam itu berat sekali ujiannya. Apa pelajarannya? Supaya kita tuh tetap istiqomah, Bapak Ibu semuanya. Kita tuh mungkin susah, tapi nggak sesusah Ibrahim alaihissalam. Nggak ada apa-apanya. Ini persoalan tauhid, Bapak Ibu, persoalan yang paling penting di dalam agama kita. Maka diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Kemudian dikatakan di ayat 84, Ijja'a rabbahu biqalbin salim. Ingatlah ketika Ibrahim datang kepada Robnya dengan hati yang bersih. Nah ini bekal kita pulang ke surga itu ya ini Bapak Ibu. Biqalbin salim. Jenengan itu akan masuk surga jikalau pulang kepada Allah dengan hati yang suci. Nah Ibrahim alaihissalam itu punya hati yang suci sebagaimana Nuh alaihissalam. Kenapa Nuh alaihissalam punya hati yang suci? Lah pripun? Nek ora suci niku lah dakwah 150 tahun kuat niku pripun? Nek ada gampang nesu, gampang mutung lah yo. Ora dadi. Ngene apa nggih? Kuat tahun sebab menapa? Hatinya tuh bersih. Dia tuh mengharap betul orang-orang menyembah kepada Allah, nggak ada pikiran yang lain lah. Nah Ibrahim alaihissalam itu begitu. Maka dikatakan bahwa Ibrahim alaihissalam juga mengikuti Nuh dalam hal hati yang bersih. Bersih dari apa? Dari penyakit hati, dari kesyirikan, dari hasad, dari dengki dan lain-lain. Sehingga menguatkan Ibrahim di dalam dakwahnya. Makanya saya belajar dari sini bahwa dakwah itu nggak boleh, kita tuh hatinya nggak bersih itu nggak boleh. Jadi ikhlas karena Allah itu penting banget. Sehingga ketika ada penolakan, kita nggak sakit hati. Namanya dakwah Bapak Ibu itu banyak perjuangannya. Banyak, saya tuh mengalami banyak hal. Saya mengalami banyak hal. Orang bersetuju dan tidak bersetuju itu berulang kali. Sampai diusir dari satu tempat, ya mengalami seperti itu, seperti itu. Tapi karena saya sudah mempelajari tentang apa yang tertulis dalam Al-Quran sehingga bisa tahan. Toh yang saya cari adalah ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Ibrahim dari kalimat Ijja'a rabbahu biqalbin salim, ingatlah ketika Ibrahim datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Karena Ibrahim alaihissalam dikenal adalah orang yang halim. Halim itu orangnya sabar, orangnya menarik, orangnya cakap, orangnya santun, orangnya pemaaf, itu halim itu. Makanya kalau kita berdoa, ya Allah mohon kepada Engkau agar anak saja jadi anak yang halim gitu. Supaya apa?
ditonton yo kepenak. Begitu ibu-ibu. Kalimatnya juga nggak menyakiti. Ya bayangkan saja ibu semuanya. Ibrahim alaihissalam itu diusir oleh bapaknya. Kalau bahasa terjemah bebasnya di dalam Quran, di dalam Al-Quran disebutkan tentang dalam Quran surah Maryam misalnya. Kowe kok ngelek-elek Tuhanku, Bapak Ibrahim. Kamu mengolok-olok Tuhanku. Nek kowe terus wae kaya ngono kuwi, terus ceramah wae nyang aku kaya ngono kuwi. Kowe tak rajam, bahasanya begitu dari bapaknya, bayangin. Dirajam artinya apa? Dilempari pakai batu oleh bapak kandungnya loh itu. Oleh bapak kandungnya. Pergi kamu dari hadapanku, bapaknya begitu. Jenengan rasanya pripun? Diusir bapak Dewi niku pripun coba? Coba jenengan pripun? Kebayang mboten? Jenengan bisa bayangkan enggak betapa berat perjuangan Ibrahim? Diusir kok di bapak Dewi niku pripun coba? Nek sing ngusir wong liya ngono. Lah orang tua sendiri lunga kowe. Ojo aku gak nonton kowe, subhanallah. Apa yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam? Dia mengatakan, dia mendoakan kepada ayahnya, walaupun akhirnya dilarang oleh Allah. Akhirnya Ibrahim dilarang nggak boleh mendoakan ayahnya karena ayahnya sudah jelas-jelas kafir. Tapi ketika diusir karena beliau itu orang yang sangat pemaaf, dia tidak ingin menyakiti siapapun, maka kalimatnya begini, salamun alaikum, bapaknya. Semoga keselamatan untukmu bagi wahai ayahku. Kemudian nanti kamu saya doakan tetap. Nah yang intinya nggak boleh mendoakan tuh. Kemudian kalau mendoakan untuk dapat hidayah silahkan. Ketika sudah meninggal dalam kekafiran maka kita berhenti mendoakan. Jangan punya bapak nek dereng sedo kok isi pecicilan didoakan dapat hidayah. Tapi begitu dia jadi orang non muslim kok mati ya sudah berhenti. Jangan nggak boleh lagi mendoakan. Paham ya bapak ibu? Tidak pantas bagi orang yang beriman mendoakan orang-orang yang tidak beriman walaupun karib kerabatnya, walaupun adik dewe nek mati non muslim ya enggak entuk didoakan. Adapun masih hidup didoakan, ya Allah semoga dapat hidayah, ya harus ya. Jadi sangat pemaaf, itu halim ya, sangat pemaaf. Jadi ketika diancam oleh orang itu jawabannya Allahu yahdik, semoga Allah kasih hidayah kepadamu. Begitu, nggak ada istilah kemudian balik dendam, jengkel, itu nggak ada. Nah ini yang dikatakan bahwa Ibrahim itu mengikuti Nuh dalam hal masalah hati yang suci. Idja'a rabbahu biqalbin salim. Ingatlah ketika Ibrahim datang kepada Rabbnya dengan hati yang bersih. Maka ini pula yang kita tiru Bapak Ibu semuanya. Jangan ingat-ingat ini dengan ngaji niku. Di antara hasilnya adalah punya kolbun salim. Jadi kan udahlah pokoknya kalau ada orang yang maafin, jadi kan nggak usah dendam, nggak usah dongkol. Ada ibu-ibu ditanya, umur 96 tahun masih sehat bugar. Apa rahasianya? Saya tidak pernah mau dongkol dengan orang. Itu. Pokoknya kalau ada dongkol langsung dihilangin. Umurnya panjang, 96 tahun masih sehat bugar. Masya Allah. Moro sepuh saya itu sekarang juga 90 tahunan. Yang Mbah Kakung, yang Mbah Putri 80-an, masih sangat sehat, masih imam di masjid. Beliau termasuk orang yang begitu, orang yang nggak ada dongkol, ayamnya dijenguk tonggone yo ben rezekine kae. Jadi nggak pernah ada dongkol. Di kampung punya kebun, kebetulan kebunnya agak luas. Nggak terkontrol kalau namanya kebun agak luas, anak-anaknya sebagian di kota, bisa ngerti-ngerti wis hilang, ya wis bae rezeki ada, rezeki nggak bakal ketukar, nggak pernah rasa kemudian digoleki sopo, nggak pernah. Pohon kelapanya diambilin orang, ya wis ben wae, wong dhek lagi pengen, kecuali ketok, nek ketok ya paling kondone mbok ngomong, gitu aja. Itu nggak ada dongkol sama sekali, masya Allah. Bacaan kitabnya setiap hari itu mungkin jadi punya perpustakaan besar di rumah, banyak isinya, mungkin ribuan kitab. Udah sepuh tapi bacaan kitabnya nggak pernah berhenti. Jadi saya kalau pulang ke Cilacap itu diskusi kitab dari pagi sampai pagi.
takon dikit, bahas kita ini bahas kita begitu. Padahal sudah 90 tahunan. Masya Allah. Penglihatannya masih tajam, membaca itu masih gak pakai sambung. Masya Allah. Masya Allah. Itu karena kebiasaan nyunah. Beliau itu tidak pernah tidur kok terlalu malam, nggak pernah. Nyunah pada isya ya sare, mau jam sisi tangi, dikir tengah esok. Gitu. Nanti pagi berangkat ke kebun. Ke kebun, pulang di waktu duha baru sarapan, gitu setiap pagi. Masya Allah. Ibrahim saking halimnya dalam kasus berdoa membinasakan umatnya itu enggak. Ibrahim itu walaupun disakiti kayak apa, enggak sampai ya Allah binasakan saja. Kalau Nuh tadi kan iya, karena memang sudah tidak ada lagi yang beriman, dikasih kabar. Ibrahim enggak berdoa walaupun jahatnya pol-polan kaumnya, ya jadi ngantuk kan dibakar toh, gitu. Ibrahim itu dibakar, gila jahat banget toh. Tapi beliau tidak mendoakan kaumnya untuk binasa. Ketika malaikat mengatakan wis dibinasakan wae, apa jawaban Ibrahim alaihissalam? Si nunggu kan ono Lut, saudaranya Nabi Lut, kan ada Lut, enggak, janganlah dibinasakan gitu. Begitu nih, saking baiknya Ibrahim alaihissalam. Inilah yang namanya kolbun salim, keadaan di mana panjenengan itu betul-betul ridho, betul-betul mengharap ridho Allah, tidak punya perasaan iri, dengki, hasad, dongkol, mangkel. Ini buatan enten. Siap buatan sedikit niku. Butuh latihan buatan. Butuh latihan niku, butuh latihan. Saya pun latihannya lama sampai sekarang masih latihan. Okay. Diskusi saya dengan istri seputar ini. Ya Allah, mudah-mudahan. Apalagi dengan tamu saya itu diuji dengan setelah hijrah kan ekonomi juga tidak baik-baik saja. Saya rumah masih ngontrak. Itu nggak mudah Bapak Ibu semuanya. Okay. Untuk menata kembali hidup itu nggak mudah kalau bukan karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tahun ini saya mau didatangi oleh saudara-saudara dari Cilacap. Besok lebarannya jatah di tempat saya wis bingung saya sebenarnya. Duh, nanti menerimanya bagaimana? Mereka istirahatnya bagaimana? Udah kepikiran Bapak Ibu. Makanya saya mulai berdoa untuk punya rumah ini. Semoga Allah mudahkan. Beberapa yang sudah mau kasih rumah tapi belum kesampaian ini karena beberapa hal nih. Sebenarnya ada beberapa jamaah yang bukan jamaah, teman baik yang mau beliin rumah sebenarnya, ya. Tapi belum terlaksana. Mudah-mudahan tahun ini, mudah-mudahan. Minta doanya sih, karena mau menerima tamu, jadi kepikiran. Ketika kemarin-kemarin nggak kepikiran saya, wes nggak masalah. Tapi begitu kemarin Lebaran terakhir di tempat kakak di Jakarta, jatahmu loh, sesuk tahun ngarep. Oh iya. Udah mulai mikir, istri yang mikir. Kalau saya sih sebenarnya nggak mikir-mikir banget gitu. Istri yang mikir, gue masak ke nek ini do kepiye, turunin yang di dan gitu. Keluarga saya itu 10 orang ya, 9 orang Bapak Ibu. Kalau datang semua ya banyak banget ya, banyak banget. Ya bisa sih pakai homestay ya, bisa nyewa tempat insya Allah. Jadi di antara maksudnya suci di kolbin salim adalah terhindar dari kesyirikan. Jadi tentu saja para nabi terhindar dari kesyirikan. Ini yang harus kita tiru. Jangan sampai jenengan bersandar kepada selain Allah, cari ridho selain Allah, itu jangan sampai terjadi. Jadi Ibrahim itu dikenal tidak cari ridho manusia maksudnya. Makanya dikatakan ingatlah ketika Ibrahim datang kepada Rabbnya dengan hati yang bersih. Maksudnya Ibrahim itu orang ngarep-arep dipuja-puji manusia enggak. Sehingga dia berani menegakkan tauhid. Bayangin aja, dia itu menghancurkan apa? Menghancurkan Tuhannya. Orang-orang musyrik pripun coba. Ini kurang resikonya gede banget toh, resikonya dibakar toh di akhirnya. Bayangkan. Tapi karena dia cari ridho Allah, dia bersandar kepada Allah, dia berani melakukan itu. Kalau kita jangan tiru-tiru, kita bukan nabi. Dengan terlalu keras nanti ya dikepelai wong. Sekarang dengar kata bid'ah sudah takut orang-orang, apalagi kalau yang seperti itu. Meskipun pelajarannya kita ambil Bapak Ibu semuanya, bahwa ketika kita bersandar sama Allah, jangan takut dengan makhluk. Tetap harus ada. Cuma di zaman sekarang memang butuh strategi, strategi dakwah yang
yang baik. Jangan gerusa-gerusu istilahnya. Karena kalau gerusa-gerusu jadi masalah. Dulu di Jawa Timur ada yang bab sajen langsung ditendangin itu lagi salah toh. Akhirnya jadi rame sa Indonesia Raya. Karena pengen menemukan niru Ibrahim. Tapi yo salah caranya, salah. Ibrahim itu pernah menanyakan kepada bapaknya dan kaumnya, kenapa kalian menyembah Tuhan yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa berbuat apa-apa? Apa jawaban bapaknya? Lah. Ini jelek karo Tuhanku po, him Ibrahim. Bapaknya malah jawab begitu. Bayangin, ini di dalam Quran surah Maryam deh. Karena wedi po tak rajam. Rajam itu bahasa yang menakutkan, untuk dilempari watu nanti mati ini udah dirajam. Pergi sajalah, kamu nggak usah, aku nggak pengen lihat kamu. Maka Ibrahim mengatakan salamun alaikum. Jangan sakit buatan, bu. Wah ini loh, jelek banget. Aku keren dulu wajahmu. Semoga selamat untuk jenengan ibu. Sakit buatan, sakit buatan. Niku Ibrahim niku. Inilah orangnya akan mengajarkan kepada kita tentang sejarah kurban. Bayangin. Kayak gini loh sejarah awalnya. Ini nanti kan sampai ke ayat 103 tentang penyembelihannya. Ini baru 83, 84, 85. Bayangin. Tapi ini adalah kisah yang ada dalam kitab Al-Quran yang semestinya seharusnya kita bisa tiru. Bisa nggak ya ditiru ibu-ibu semuanya? Sepertinya bisa nih. Sepertinya bisa. Saya sedikit banyak sudah mempraktikkan itu. Saya disakiti orang langsung ke rumah itu beberapa kali. Disakiti dan diusir ke rumah. Marahkah saya? Insya Allah enggak, insya Allah. Bukan hanya di mulut, di hati juga saya enggak marah, insya Allah. Subhanallah. Subhanallah. Ibrahim alaihissalam begitu. Jadi ketika disakiti, semoga keselamatan untuk jenengan. Tapi zaman sekarang mungkin kalau orang begitu malah ngamuk kali ini. Orang mungkin pecucuan ini, mudah-mudahan keselamatan untuk jenengan. Apa? Malah begitu kali. Tapi itu yang dicontohkan oleh Ibrahim alaihissalam dalam Quran surah As-Saffat ini. Bahkan beliau mengatakan, aku akan mintakan ampun untuk engkau wahai ayahku. Di dalam Quran surah Maryam disebutkan kisah seperti ini loh Bapak Ibu. Walaupun sekali lagi akhirnya ketika ayah sudah meninggal ya sudah, nggak boleh mendoakan. Kemudian di ayat 85 tadi dikatakan id qala li abihi wa qaumihi madza ta'budun. Ketika dia berkata kepada ayahnya dan kaumnya, apa yang kamu sembah itu? Jadi kita itu kadang-kadang dakwah harus mengajak berpikir ibu-ibu. Lamun cetha ora iso krungu, ora iso ndelok. Jenengan melihat kasus ada orang mohon maaf meminta-minta di kuburan misalnya. Kalau diajak berpikir, lah pripun? Wong zamane urip wae gek mati adus kudu didusi. Gini apa nggih? Apa yo adus dhewe mayit? Oh jenengan malah mlayu nek mayit ngadus dhewe. Aku tak adus dhewe Bu, rasa didusi. Aku tak nganggo apa lawon dhewe. Ora malah jenengan iki mati apa ora iki? Ke kuburnya kudu diterke, digotong jenengan, diupacarai, digotong di bawah jenengan. Gini apa nggih? Lah kok bareng wis dikubur terus dijaluki niku pripun? Gendeng kok nek dipikir. Gini apa nggih? Tapi begitu setan menghiasi itu. Subhanallah. Maka di sini dikatakan idqala li abi. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya, kepada kaumnya gitu. Apa itu yang kamu sembah itu? Kan enggak lo mesti gawe dhewe kok sembah dhewe. Makanya Umar bin Khattab itu pernah punya kisah ibu-ibu semuanya. Dia nangis tapi kemudian tersenyum juga. Dia waktu sebelum masuk Islam kan juga membuat patung-patung itu untuk disembah. Yang patung-patung itu dibuat dari kalau nggak keliru makanan, sejenis makanan. Kalau zaman sekarang mungkin gawe patung-patungan nih soko roti-rotian itu loh. Pas ketika perjalanan jebul dia kencot, lapar. Tuhan ini dipangan. Coba ini dipikir ibu-ibu. Kan mau nyari ngopo-ngopo, digawe dhewe kok malah disembah dhewe niku pripun coba. Tapi sekali lagi itu kisah seperti itu berulang setiap zaman. Iya
Ya sampai hari ini pun ada nih orang-orang yang menyembah hal-hal seperti itu. Maka idqala li abihi wa qaumihi mata ta'budun. Apa yang kalian sembah? Kemudian dikatakan aifkan alihatan dunallahi turidun. Dikatakan apakah kamu menghendaki kebohongan dengan sesembahan selain Allah? Maksudnya ngaten Ibu-ibu semuanya. Ayat 86 itu maksudnya ngaten. Semua, jangan perhatikan ini. Ini penting bagian akidah Bapak Ibu. Ayat 86 ini, Allah berfirman, apakah kamu menghendaki kebohongan dengan sesembahan selain Allah? Saya lambat-lambat mudah-mudahan jangan paham. Karena ini memang bagian yang penting. Saya ulang-ulang insya Allah. Supaya dengan paham. Saya dulu ketika belajar ini juga butuh waktu untuk paham. Maksudnya ngaten Bapak Ibu semuanya. Sesungguhnya kalau ada orang menuhankan selain Allah, janjane itu kedustaan. Maksudnya kedustaan, kebohongan. Maksudnya ngaten nggih. Mengatakan berhala ini bisa ini itu niku lagi bohong toh. Kedustaan toh, gini apa nggih? Patung kuwi lho, nek ora tok sembah engko iso ngrawek kowe. Apa ya? Coba dengan pikir. Gini apa nggih? Maka dikatakan kedustaan, apakah kamu menghendaki kebohongan dengan sesembahan selain Allah? Lah digawe-gawe toh tiang niku dados nyembah selain Allah. Itu kan karena digawe-gawe. Kedustaan, kebohongan, janjane iki ora ono kaya ngono kuwi maksudnya. Paham mboten? Kuwi lho, iki barang kuwi iki patut disembah sebab barang kuwi iki luar biasa nek tok sembah iso ngene iki, iso ngasih rezeki. Niku lak bohong semua, enggak ada Bapak Ibu semuanya kayak gitu itu. Jadi makanya dikatakan apakah engkau suka dengan yang seperti kebohongan seperti itu? Cobi. Ada wali misalnya gitu. Ya dikatakan wali, mbuh wali mbuh yobora gitu. Disembah, dituhankan, dimuliakan. Waktu zaman Covid kemarin coba bayangin. Ada meme di internet itu, nek kowe pengen mari Covid pasang wae gambar wali fulan. Kon masang gambare nang omah. Subhanallah. Ha wong dhewe wali niku nek pas loro ki ya yang rumah sakit. Akhirnya mati tuh wali itu kan, akhirnya mati. Ini saya baca kisahnya. Waktu dia kena Covid, itu DE yang rumah sakit. Lah kok ono wong loro Covid kon masang gambar DE jarine mari. Lah niku kok pripun niku coba. Niku lak kedustaan, kebohongan. Ini ono sing percaya kados niku. Nggih napa nggih? Buktinya banyak kan yang ke kubur wali kemarin di mana tuh Jawa Timur barusan aja hari yang lalu dibongkar tuh ternyata nggak ada isinya. Kuburan orang sini niku bisnis kuburan niku. Nggih. Kotak infake kathah banget ikut yang Indonesia kan apian. Kalau ke tempat-tempat kayak gitu masih infak banyak. Yang masjid infak sithik. Bayangin Ibu-ibu. Orang kalau sudah seperti itu dia lebih khusyuk berdoa di kuburan ketimbang di masjid. Mungkin apa nggih? Teng kuburan, ya Allah, kula nyuwun putra kula saleh ya Allah, paringono rezeki ya Allah teng kuburan. Ingat nggih, saya tidak sedang melarang dengan kuburan. Ke kuburan itu sunnah bukan? Sunnah, ziarah kubur itu sunnah. Tapi bukan ziarah yang seperti itu yang meminta-minta. Nggih? Apalagi ziarah kok atuh-atuh men. Lah ziarah niku teng gini Bapak Ibu jenengan teng kuburan caket jenengan niku lho. Niku ziarah, doakan untuk mengingat kita juga akan pulang seperti itu. Nggih? Coba, itu kan kedustaan, kebohongan. Masa iya sih? Kok iso nulungi dhewe wis ora iso apa-apa. Nah, itu kan kebohongan. Maka dikatakan di ayat ini apakah kamu menghendaki kebohongan dengan sesembahan selain Allah? Aifkan alihatan dunallahi turidun. Allah tuh mengatakan begitu. Nggih. Kemudian Allah juga menyebutkan tentang satu hal nih. Bahwa apakah yang menciptakan sama dengan yang apakah yang bisa menciptakan sama dengan yang tidak bisa menciptakan? Tuh. Yang berhak disembah itu Allah karena apa? Karena Allah yang menciptakan kita kan Bapak Ibu. Kita tahu ya, kita sudah bahas arti Rabb apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah
Rob semesta alam. Rob artinya apa? Masih ingat? Rob adalah dialah Allah yang menciptakan. Karena Allah yang menciptakan, maka Allah yang memiliki. Allah itu yang menciptakan gunung, makanya memiliki gunung siapa? Berarti yang mengurus gunung siapa? Berarti yang mengatur gunung itu siapa? Berarti kita perlu kasih sesaji, bukan? Enggak perlu, kita butuhnya sholat. Paham Bapak Ibu? Paham ya? Maka yang berhak disembah itu yang menciptakan. Lah yang namanya berhala tadi itu loh, yang dibikin bapaknya itu diciptakan, digawe di bapak Ibrahim. Lah kok disembah? Paham Bapak Ibu? Jadi ingat, ini penting ya. Yang berhak disembah adalah yang mampu menciptakan. Dan yang mampu menciptakan cuma satu, Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada selain Allah itu bisa menciptakan, enggak ada. Enggak ada. Nek ono loro sing misalnya menciptakan, dua-duanya kita sembah Bapak Ibu. Kalau yang menciptakan jangan ada dua, Allah dan siapa, dua-duanya berhak disembah. Tapi kan enggak ada. Paham Bapak Ibu? Jadi ini cerita tentang korban. Nanti kan kita akan cerita tentang korban toh ini. Itu cerita tentang tauhid Bapak Ibu semuanya. Cerita tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita ambil. Kadang-kadang orang menceritakan tentang kisah ini kurang lengkap sehingga poin-poinnya nggak dapat. Padahal ini besar sekali. Bukan hanya persoalan menyembelih saja, tapi ada pengantarnya yang seperti ini. Mereka mengambil sesembahan selain Allah yang tidak bisa apa-apa. Bahkan mereka diciptakan. Ingat-ingat ini. Bahkan mereka diciptakan. Misalnya, naudzubillah, dengan meyakini bahwa yang mengatur laut kidul ada selain Allah. Orang mengatakan Nyai Roro Kidul misalnya. Nyai Roro Kidul itu nggak bisa menciptakan, bahkan ono lan ora rembuh. Gini apa nggih? Kalaupun ada misalnya, kan dia diciptakan. Padahal yang berhak disembah adalah yang menciptakan. Ceton niku nggih, ceton nggih. Yang menciptakan laut sinten? Allah. Berarti yang memiliki laut sinten? Berarti yang mengatur laut sinten? Perlu nggak kita kasih sesaji? Kan nggak perlu. Gini apa nggih? Nggih. Nah, ini masalah akidah seperti ini hal yang penting. Kalau ada orang yang masih seperti itu, jangan juga dengan kemudian marah-marah. Nggak perlu, nggak perlu. Karena nanti jenengan bisa dimusuhi. Musuhi. Tapi bahwa di hati kita mengingkari ya. Karena kalau enggak kita bisa masuk ke dalam kesyirikan. Bahkan yang level naik lagi ada nabi disembah. Enten betul nabi disembah? Enten nabi disembah nggih? Enten. Nabi Isa itu disembah. Dinamai apa? Yesus. Allah itu membantahnya mudah banget Bapak Ibu. Ketika orang-orang menyembah Nabi Isa, dikatakan bahwa mereka itu Isa dan ibunya itu ngidahar. Cuma kayak gitu jawaban dari Allah itu. Eling-eling yo, sing jenenge Nabi Isa kali ibuke niku ngidahar. Mosok Tuhan dahar. Coba jenengan pikir. Jenengan minta kepada Tuhan itu, ya Allah tolong saya, situ aku lagi kencot, lagi madang. Pripun coba. Makanya Allah itu menjawabnya mudah sekali. Ingatlah yang kalian sembah itu Isa dan Maryam itu juga makan. Allah tuh nggak makan Bapak Ibu. Jadi jangan bisa kebayang bahwa logika-logika untuk tidak menyembah kepada untuk kita terhindar penyembahan kepada selain Allah itu sebenarnya mudah kalau kita mau paham. Ini terulang setiap zaman. Bola bali ono sing nyembah selain Allah. Menyembah pohon lah, menyembah keris lah, menyembah lautan lah, menyembah sapi lah. Bahkan naudzubillah ada yang menyembah kewaluan wanita. Karena dianggap dari situlah semua kehidupan muncul. Bayangin, ada loh kayak gitu itu. Keyakinan, mohon maaf, keyakinan menyembah kemaluan wanita. Itu ada sampai hari ini. Subhatnya apa? Dari situlah kehidupan mulai dikeluarkan. Nek orang nokui kan ora urip sampean. Begitu. Subhatnya, subhanallah. Saking pintar setan merubah-rubah, menghiasi. Nggih. Maka di antara langkah setan yang ketiga adalah menghiasi gitu. Dan bagi orang yang tidak belajar masuk akal. Bener ya, aku nih orang penuh kuyu, orang lahir aku yo. Padahal enten sesar.
Gila monggi. Subhanallah. Jadi maka bagaimana pendapat di ayat 87, Aswat 87 dikatakan, "Fama dzannukum bi rabbil alamin?" Maka bagaimana anggapanmu terhadap Tuhan semesta alam? Maksudnya ngajak berpikir. Ibrahim ngajak berpikir. Apakah pantas disembah? Yang nggak bisa apa-apa itu, yang harusnya disembah kan yang bisa apa-apa. Kayak gitu maksudnya itu. Jadi Ibrahim itu ngajak berpikir. Lalu dia Ibrahim memandang sekilas ke arah bintang-bintang. Ini ayat 8 sampai 89 itu kita gabung pembahasannya. Lalu Ibrahim kayak gini, melihat ke atas, ke bintang-bintang. Kemudian fakola ini sakim. Kemudian Ibrahim mengatakan, saya itu sakit. Ini kisah tentang apa? Jadi ketika sudah begitu ngajak berpikir dan sebagainya, malahan kaumnya itu mengajak, Ibrahim, yuk melu perayaan untuk menyembah kepada selain Allah nih loh. Perayaan untuk menyembah atau perayaan kegiatan yang berisi kesyirikan. Itu Maka kemudian Ibrahim menengok ke atas melihat bintang-bintang. Kemudian mengatakan fa ini sakim. Ini dua ayat ini menakjubkan Bapak Ibu. Ini di dalam tafsirnya tuh saya baca berulang kali tuh selalu takjub. Masya Allah, ayatnya pendek nih. Lalu dia Ibrahim memandang sekilas ke arah bintang-bintang. Kemudian dia berkata, fa ini sakim. Inilah Ibrahim berbohong untuk pertama kali. Sebenarnya bukan bohong, dia mengatakan saya sakit. Niku janjinya bukan bohong. Tapi itu saja dikatakan Ibrahim pernah berbohong dalam kasus bilang sakit. Saya terangkan Bapak Ibu. Nabi itu nggak mungkin berbohong, nggak mungkin. Ini namanya tauriyah. Tauriyah itu ngaten ngomong bener, ning tujuannya gen ditangkap dengan tangkapan yang berbeda. Ibrahim niku jejak neng acara kesirikan. Cek larang boten penak atau kepipun carane nolak. Paham Bapak Ibu? Maka dia mengatakan, dia lihat ke atas ke bintang-bintang, kemudian dia mengatakan saya sakit. Maksudnya gini orang melu, gini orang tejak. Paham Bapak Ibu? Paham ya? Nah, apakah Ibrahim sedang bohong? Enggak sebenarnya. Maksudnya ini kalau dengan paham bahasa Arab, ini tuh bahasa tentang saya itu sedang atau akan. Artinya tuh itu sebenarnya kalau dengan lebih bahasa Arab, ya saya terangkan saja ya. Ini isim fa'il menunjuk bahwa kalimat Ibrahim itu saya itu sedang atau akan sakit. Setiap manusia kan akan sakit, gini Bang. Jenengan saniki mboten sakit. Inilah suatu ketika mesti loro toh. Paham Bapak Ibu? Berarti Ibrahim bohong mboten janjane. Ning karepe memang gen ditangkap kali wong-wong lagi loro dadine ora sedejak. Paham? Kemudian melihat bintang-bintang. Itu dua tafsirnya. Meskipun tafsir yang ini agak kurang disetujui oleh para ulama. Tiang-tiang niku lak percados dengan hal-hal, oh bintang iso marai sesuatu. Nek salah bintang-bintang aku iso loro. Kayak gitu maksudnya itu. Sehingga dia pura-pura lihat ke atas. Satu tafsiran bahwa orang itu yakin, oh Ibrahim lagi loro karena diloroni kalau bintang-bintang. Itu maksudnya. Satu. Tapi itu nggak disetujui oleh banyak ulama. Yang benar adalah Ibrahim lihat ke atas untuk menunjukkan sedang berpikir maksudnya. Nah jangan mikir lah, mikir loh. Ini apa gini? Nek takoni orang ketika jawabannya kan nggak mikir. Sok delok yang dhuwur maksudnya. Nah, sini dikatakan Ibrahim melihat ke atas ke bintang-bintang, kemudian mengatakan fa ini sakim. Jadi Ibrahim alaihissalam itu pernah melakukan dalam tanda kutip tauriyah, bohong yang seperti tadi itu 3 kali Bapak Ibu. Yang pertama pada kisah ini, pada kisah ketika Ibrahim ditanyain itu, diajakin dolan atau diajakin untuk kegiatan yang kesyirikan, dia nggak mau. Bicaranya dia mengatakan sakit. Yang kedua, ketika nanti habis menghancurkan berhala-berhala itu loh. Kalimatnya Ibrahim apa? Ibrahim, kowe to sing menghancurkan. Lah, takono karo sing gede kae lho, sing gede bukan mboten dihancurkan nggih. Jadi enten patung gede banget, patungnya akeh banget. Sing cilik-cilik dikepruki kali Ibrahim, sing kepruki Ibrahim niku.
Tapi bariku dikalungaken teng sing paling ageng. Ketika orang-orang datang, apa yang terjadi? Ibrahim, kowe to sing menghancurkan, jawabane napa? Ayo mbok takono karo sing gedhe kae nek dhek iso ngomong. Paham? Niku lak mboten bohong niku. Takono yen iso ngomong. Nek ora iso ngomong kok. Paham Bapak Ibu? Takono dhek. Nek dhek iso ngomong. Niku lak dhek mun saged ngomong patung. Paham Bapak Ibu? Jadi Ibrahim itu mengatakan sebenarnya nggak bohong. Nek dhek iso ngomong, mesti dhek ngomong. Kae sing ngebruk iki ya Ibrahim. Nek iso ngomong. Ning lak mboten saged ngomong. Itu aja sudah dianggap bohong begitu Ibu-ibu. Itu yang membuat Ibrahim ketika nanti kita semua Bapak Ibu akan datang ke Adam alaihissalam, akan datang ke Nuh, akan datang ke Ibrahim. Kita semua besok di akhirat. Ketika nunggu 50.000 tahun untuk dihisab, kita kan susah banget nih. Ada 7 golongan yang dapat naungan. Kita semua, jenengan saja semuanya akan mengalami saat dimana kita akan datang kepada Ibrahim. Ya Ibrahim, jenengan kan Khalilur Rahman, jenengan nikulah kekasihnya Allah. Mbok segera minta kepada Allah syafaat supaya dimulai hisabnya. Apa jawaban Ibrahim? Saya pernah berdusta 3 kali. Ini yang saya ceritakan ke jenengan. Paham? Mung kaya ngono we membuat Ibrahim itu jadi merasa malu kepada Allah. Padahal niki mboten ngapusi tenanan to niki. Lah kita ngapusi enteng banget, subhanallah. Nggih, kita ada ngomong napa? Berdusta, mau ngapusi bocah. Malu harusnya kita itu. Ya demi Allah, dari pelajaran ini tuh kita jangan pernah ngapus, sama anak juga jangan tuh. Wih ono medhi kene ngono, ngapusi niku nek mboten enten to. Subhanallah. Kita ada tamu misalnya. Kita lagi nggak mau nemuin misalnya. Bilang bapak lagi pergi. Subhanallah, ngapusi niku. Gini apa nggih? Enteng banget ngapusi. Ibrahim alaihissalam kayak gini aja membuat dia jadi nggak bisa kasih syafaat. Nggak mau kasih syafaat. Kita itu akan ketemu dengan para nabi-nabi itu ibu-ibu semuanya untuk minta syafaat. Berdusta yang ketiga, bohong yang ketiga jadi 2 dusta atau 2 bohong karena Allah. Satunya ketika dia datang ke Mesir. Jangan tahu kisah ini Gi. Ibrahim bersama istrinya Ibrahim cantik luar biasa. Di situ kerajaannya punya raja yang selalu setiap hari suruh nyari wanita cantik untuk dijadikan istrinya. Ibrahim tahu, maka ketika Ibrahim jalan, dia mengatakan kepada istrinya, engkau nek ditakoni kali napa hulu balangnya kerajaan, jenengan kondoyo yang saya itu saudarinya Ibrahim. Sebab nek kondo kowe ki bojoku, dijamin aku dipateni. Paham? Niku lak berarti ngapus mboten niku. Maksudnya itu nggak ngapus sebenarnya. Maksud Ibrahim, itu saudara di dalam Islam. Kenapa? Di benua itu, di Mesir waktu itu, yang Islam cuma Ibrahim kali bojone tok. Paham? Itu namanya tauriyah. Maksudnya niku saudara di dalam Islam. Ya bojoku tetap. Ini supaya nggak diketahui orang yang jahat itu, maka dia mengatakan kowe iki saudariku. Maksudnya saudari di dalam Islam. Yo tetap bojoku. Itu namanya tauriyah. Itu saja Ibrahim mengatakan saya sudah berbohong. Wedi men goro-goro kuwi. Lah kita enteng mengapusi. Subhanallah Ibu. Coba jangan perhatikan pelajaran yang kita dapat dari ayat-ayat yang mengantarkan kepada kisah tentang kurban. Makanya belajar tentang kurban itu luasnya luar biasa. Itu ibadah besar. Jadi kadang-kadang nggak dibahas. Masih banyak yang belum bahas itu. Jadi ini menurut jenengan terasa baru nggak buat jenengan? Kita bahas tentang kurban dari 83 berapa baru nggak buat jenengan? Tahun lalu belum saya bahas ini. Tahun lalu belum saya bahas. Insya Allah pengetahuan baru buat jenengan, insya Allah. Jadi ada pelajaran besar yang kita ambil dari kisah Idul Adha, maksudnya supaya jenengan itu betul-betul menjadi orang-orang yang qalbun salim, berkualitas, sehingga pantas masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Saged dipahami mboten Bapak Ibu? Saged nggih? Saged nggih?
apa bingung? Nanti lihat videonya lagi. Kalau jenengan masih bingung, lihat videonya lagi diulang-ulang. Memang memahami tentang tauhid, memahami tentang masalah penyembahan kepada Allah itu memang butuh waktu. Tapi inilah inti ajaran agama kita. Allah berfirman di dalam Quran surah An-Nisa 48 apa bunyinya? Masih ingat? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Sesungguhnya Allah itu tidak mengampuni dosa syirik, tapi Allah mengampuni dosa apapun selain syirik. Dan dari ayat-ayat yang kita baca barusan itu pelajaran tentang itu. Ini sebab zaman sekarang pun banyak orang yang begitu. Sekarang ada orang yang mau berangkat majelisan sampai jam 1 golek nopo coba kados niku. Kadang-kadang saya nggak habis pikir. Ya seperti itu dapat apa? Dapat barokah. Barokah ini kan membuat subuh wekeri barokah pripun. Ngantri nopo parkir wis jam. Umpek-umpekan. Sholawat terbaik dengan sendiri mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perbanyak di rumah. Zikir pagi sholawat 100 kali. Zikir petang sholawat 100 kali. Kenapa jangan harus datang ke sana kemari? Nih, saya nggak melarang, tapi ya eman waktunya gitu. Saya tuh di rumah Bapak Ibu, jangan tanyalah ke istri saya itu. Saya tuh memanfaatkan waktu tuh betul-betul eman kalau ada yang hilang itu. Saya tuh olahraga aja di rumah. Saking pengennya sambil olahraga sambil belajar di rumah. Misalnya saya pengen jalan 1 kilo, saya itu muter-muter di dalam ruangan. Misalnya ada satu kali putaran itu misalnya 10 meter. Kalau pengen 100 meter ya pengen 10. Nek pengen sekilo pengen 100. Muter sambil apa? Sambil saya dengerin murotal, sambil ngapal Quran begitu tuh. Saking eman-emannya waktu. Bayangin Bapak Ibu. Makanya kalau malam sampai dicegah sama istri udah malam tidur dulu, istirahat dulu. Saya bangun misalnya kadang-kadang saya pagi itu seperti itu Bapak Ibu. Dan dengan tahu pagi-pagi saya udah dijemput ya untuk ceramah pagi. Gitu. Sesungguhnya aku sakit jadi kadang-kadang begitu maksudnya sakit apa? Akan sakit atau maksudnya sakit hatinya melihat kalian itu nggak menyembah Allah, itu maksudnya Ibrahim, bukan sakit fisik sekarang. Aku ini loro loh ndelok kowe iki menyembah kok selain Gusti Allah ini ku maksudnya. Sama saya akan sakit pasti suatu ketika akan sakit, namanya manusia. Ya, maksudnya itu. Jadi sebenarnya nggak bohong gitu. Itu saja Ibrahim takut. Jadi ketika dimintai nanti mengatakan saya pernah bohong ini beli Gusti Allah, kula izin, sehingga nggak memberikan syafaatnya. Seperti Abu Bakar. Ini contoh tauriah. Jadi tauriah itu sekali-kali boleh, ini jangan untuk kebiasaan. Dengan dijai sing elek, dengan ora angel, jenengan tuh jawab sing kira-kira mboten ngapus. Ini dia seperti tadi itu, supaya jawaban ini tuh kepenak. Nek mau dijak loro, aku sak loro kan wis meneng lah pripun. Ngene apa nggih? Mosok digiret-giret loro. Kan nggih mboten. Maksudnya loro niku loro arep loro. Maksudnya loro kalau Ibrahim loro ati ndelok kowe nyembah selain Gusti Allah, itu maksudnya. Abu Bakar As-Siddiq niku yang terkenal cuman riyen nggih. Sedherenge Rasulullah niku Abu Bakar itu sudah biasa kemana-mana berdagang, sehingga orang-orang kenal wajahnya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ketika boncengan sama Rasulullah, mau hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah tengah cing, Abu Bakar teng wingking. Karena Abu Bakar itu dikenali, ditakoni kali tiang, wis sing ngarepmu kuwi sapa? Apa jawaban Abu Bakar? Ini tauriah nih, sebagaimana Ibrahim tadi. Dia mengatakan ini penunjuk jalan. Niku ngapus buat. Niku Rasulullah tengah cengeng. Penunjuk jalan. Maksudnya tiang niku maksudnya sing nunjuk ke jalan ki wong kuwe to. Karena Rasulullah nggak dikenali. Wajahnya Rasulullah belum dikenali waktu itu. Yang dikenali Abu Bakar. Abu Bakar, bisa pos ngarepmu. Iki penunjuk jalanku. Akhirnya dibiarkan kan. Kalau dia mengatakan ini Rasulullah, ayo dimasalahkan. Maksud penunjuk jalan maksudnya apa? Penunjuk jalan masuk surga maksudnya. Paham Bapak Ibu? Ini pula berarti Abu Bakar ngapus mboten?
Mboten ngapusi, tapi diterjemah salah oleh orang lain, namanya tauriah dalam bahasa agama. Niku dilakukan kalau dengan kepeksomen. Tapi jangan jadi kebiasaan. Paham Bapak Ibu? Jadi kisah Ibrahim itu kalau di Abu Bakar seperti itu. Fi sapa nang ngarepmu kuwi? Ini penunjuk jalanku, maunya penunjuk jalan menuju ke Madinah. Paham? Padahal maksud atine Abu Bakar apa? Penunjuk jalanku menuju surga maksudnya. Paham nggih? Paham nggih. Seperti itu maksudnya nggih. Bahkan Rasulullah pun pernah menunjuk Abdullah bin Uraikid untuk menjadi penunjuk jalan ketika hijrah. Jadi maksudnya penunjuk jalan menuju ke surga. Sekali lagi, kita kadang-kadang boleh melakukan itu kalau dalam kondisi terpaksa. Misalnya jenengan ditekoni rampok. Kuwi ndek duit to kowe. Dia mengatakan, "Endi kuwi ora ono iki." Endi? Nang kene iki ora ono. Padahal nang lemari wonten. Paham Bapak Ibu? Itu namanya tauriah. Lah ya bodoh banget jenengan. Kayak kula nang lemari kae lho jikuan. Nah, ya bodoh jenenge. Maksudnya enggak punya yang di sini, enggak punya yang di kantong. Paham Bapak Ibu? Itu namanya tauriah. Jadi nek kepeksa banget angsal. Tapi jangan jadi kebiasaan. Jadi kalau misalnya jenengan diajak untuk berbuat syirik, enggak ada jalannya, jenengan bilang aja, "Oke, loro ya, ora iso mangkat." Itu boleh. Maksudnya loro bukan loro karena sedang sakit, tapi saya tuh akan sakit suatu ketika nanti, gitu. Adapun kisahnya yang ketika Ibrahim menghancurkan berhala itu di dalam Quran surah Al-Anbiya, itu juga disebutkan tentang itu. Kemudian di ayat 90-nya dikatakan fatawallau anhu mudbirin. Mereka lalu berpaling darinya seraya meninggalkannya. Akhirnya orang-orang niku ya wis lah tak lungo. Ditinggal Ibrahim niku. Padahal ini trik juga sebenarnya. Ibrahim itu memang ingin ditinggal sendirian. Ibrahim itu sudah berjanji, nanti kalau kalian pergi semuanya saya akan buat makar dengan Tuhan-Tuhan kalian. Maupun niat niku. Ibrahim niku empun niat arep menghancurkan berhala-berhala itu. Maka dia cari cara juga. Oh, kesempatan iki. Sedeke ngumpul kabeh kono-kono. Engko nek wis ngumpul kabeh aku tak gawe makar, tak pecahi. Subhanallah. Maka orang-orang pun pergi meninggalkannya. Jadi supaya dia sendirian di kampung itu kegiatannya jauh dari kampung. Artinya ketika orang-orang pergi kemudian dia langsung menuju ke berhala-berhala mereka. Nah, ini pelajaran tauhid penting ya Bapak Ibu yang perhatikan di ayat 91. Ini dikatakan faragha ila alihatihim faqala ala ta'kulun. Subhanallah. Ini perhatikan nggih. Kemudian Ibrahim bare wong dolunga, Ibrahim itu datang ke berhala-berhala itu mengatakan, "Heh, berhala, ngopo kowe ora madang?" Paham Bapak Ibu? Ngopo kowe ora mangan? Jadi Ibrahim itu datang ke apa? Berhala-berhala itu. Jadi di berhala-berhala itu udah banyak sesajen. Ayo bundog, mbuh, ayam, apa boleh lah. Ya zaman sekarang sama. Jadi sesaji itu udah dari zaman dulu Bapak Ibu. Dari zaman Ibrahim melawas men. Maka Ibrahim datang kepada berhala mengatakan, ala ta'kulun, ngopo ora dipangan kowe. Ibrahim kan ngene ngertos to mboten saged ngomong to niku. Maksudnya untuk menegaskan ngaten Bapak Ibu. Ketika hendak menghancurkan itu kan tahu ngiki ngelawan wong akeh banget. Untuk menguatkan hati bahwa aku iso. Jenengan itu boleh kayak gitu. Ketika jenengan melakukan sesuatu kok ragu-ragu abot men, aku iso kok iso. Aku iso. Bismillah aku iso. Itu menegaskan kepada dirinya sendiri bahwa ngopo kowe ora dipangan kowe. Ngopo ora dipangan? Kowe ora mangan ngopo? Begitu. Nggih. Paham Bapak Ibu? Nggih, paham nggih. Kemudian juga nggih, dikatakan ngopo kowe ora ngomong? Itu juga dikatakan begitu di ayat berikutnya nggih. Di ayat 91 tadi di ayat 91 dikatakan ala ta'kulun. Kenapa kamu enggak makan? Di ayat 92-nya dikatakan, mengapa kamu tidak menjawab? Ngopo kowe ora ngomong?
Wis kon ngomong ditakoni kok orang ngomong. Itu sebenarnya kan penghinaan kepada Tuhan nih kok, Tuhan-tuhannya mereka. Wong yo ora iso, ora butuh mangan, orang ya, namanya berhala niku pripun. Jadi dikatakan mengapa kamu tidak makan? Jadi ini sekaligus anu ya. Saya ketika ceramah ini ada yang nanya, Ustaz, nek ngono panganan sesaji itu pangan apa ora to? Angsal mboten. Angsal. Sing mboten angsal kalau yang disembelih itu selain Allah, misalnya ayamnya, dagingnya yang disembelih khawatir itu sembelihan selain Allah itu nggak boleh, haram hukumnya. Mindog, sayur-sayuran, buah-buahan entok dipangan. Tapi saya khawatir kalau dimakan nanti malahan orang balik ke situ, loh, iki payu iki Tuhan dipangan Tuhan, nggak repot malahan. Secara asal makanan itu makanan yang boleh dimakan, kecuali yang disembelih. Karena disembelihnya kita nggak tahu. Kalau sembelihannya diperuntukkan untuk selain Allah maka hukumnya haram, nggak boleh dimakan. Kenapa boleh dimakan selain yang sembelihan? Karena Islam mengajarkan tidak boleh mubadir. Paham Bapak Ibu? Alasannya jelas ya. Jadi kenapa boleh dimakan? Karena Islam mengajarkan nggak boleh mubadir. Handuk baru dibuang. Ini kok mubadir. Ini apa nggih? Maka boleh dimakan. Jadi kemudian dikatakan juga di sini, mengapa kamu tidak menjawab? Mengapa kamu tidak ngomong? Karena memang pada dasarnya nggak bisa ngomong. Kemudian di ayat 93 dikatakan, dia lalu menghadap ke berhala-berhala itu sambil memukul dengan tangan kanannya. Dikatakan bil yamin, bil yamin dengan tangan kanan. Maksudnya apa? Bil yamin di sini maksudnya Ibrahim memecahkan seluruhnya kecuali yang besar. Kenapa ditinggalkan yang besar? Dua tujuannya. Satu, supaya nanti bisa dikambing hitamkan. Kalau sing gede sing mau mecah itu tuh aku. Maksudnya begitu pertama. Yang kedua, sebagai petunjuk, maunya nggo alasan. Iki mau ki sing gede ki ora trimo. Ora trimo no saingane. Nyembah ki aku tok wae. Sing cilik-cilik ojo, makanya tak pecahi. Kira-kira begitu. Jadi tujuannya dua, bil yamin dengan tangan kanan. Maksudnya dipecahi dengan tangan kanan itu maksudnya itu. Dipahami Bapak Ibu? Karena mungkin orang-orang mau datang itu menyidang Ibrahim. Nanti ketika disidang dia mengatakan apa? Lah mbok takon kalau sing gede kae. Wong sing gede utuh kok. Nek dhek iso ngomong mesti dhek kondo kae. Kondone mesti kondo Ibrahim sing rusak nih. Ini lah bisa ngomong gitu. Kemudian yang kedua, yang gede nggak setuju punya saingan, maka sing cilik-cilik tak percaya. Nah ini kok jenengan coba tanggut mawon. Begitu maksudnya ini. Bener-bener ngajak berpikir ini Ibrahim alaihissalam itu ya. Kemudian mereka kaumnya datang kepadanya di ayat 94 ya. Fa'aqbalu ilaihi yasifun mereka tergesa-gesa. Jadi kalimatnya mereka bergegas-gegas tergesa-gesa wah iku loh Tuhan-Tuhan kita dihancurkan, maka mereka tergesa-gesa menuju ke tempat berhala itu. Sopo sing wani-wani melakukan ini, maka kemudian ada orang mengatakan ayo pemuda yang bernama Ibrahim. Jangan pegangi kalimat apa? Pemuda. Jadi memang yang bisa kata seniku niku pemuda. Nah itu yang sepuluh niku kakian perhitungan. Gila wangi. Jadi memang Islam juga berkembang di kalangan pemuda. Makanya sering saya sarankan kepada masjid-masjid selalu yang muda-muda di depan, yang tua-tua itu imbangi sebagai penasihat. Ada masjid di Mancasan, Al-Ma'arij, yang saya ceritakan ke jenengan itu, dulunya subhanallah ngadain pengajian itu nggak punya dana Bapak Ibu. Betul-betul nggak punya dana. Takmirnya itu nggak mau keluar dana sama sekali. Sekarang pendanaannya lebih dari cukup dan ramai sekarang alhamdulillah. Pak Rinto kemarin sempat ke sana juga. Di sana pesertanya cukup lumayan ramai. Padahal niku tadinya minus, nggak punya uang sama sekali. Pemudanya akhirnya cari apa? Cari donatur ke orang-orang yang dianggap mampu di sekitar situ untuk dukung pengajian, TPA dan sebagainya. Sekarang berjalan sangat rapi. Yang menjadi penggerak pemuda. Di sana kalau pengajian
biasanya Pak Dukunya juga datang, Pak RT-nya tiga-tiganya sering datang, 3 RT itu. Enggak selalu, tapi selalu ada salah satunya yang datang. Masya Allah. Masya Allah. Kemudian dia Ibrahim berkata, apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu? Ketika di sidang, lah iki nyembah sing tok pahat dhewe po. Mosok digawe terus disembah. Padahal Allah yang menciptakanmu dan Allah yang menciptakan apa yang kamu buat ini. Maksudnya kalau mau menyembah ya menyembah kepada pencipta, jangan menyembah kepada yang diciptakan. Ini kuncinya Bapak Ibu. Jadi kita meminta, memohon, bersyarat itu kepada yang maha menciptakan. Jangan sekali-kali jangan berpikir kepada yang nggak bisa menciptakan. Dan satu-satunya yang bisa menciptakan hanya Allah. Itulah kenapa kita mengucapkan Rob. Rob itu artinya Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengurus, Allah yang mengatur 5 itu artinya. Nggih, masih ingat nggih? Diingat-ingat nggih? Jadi kalau jangan baca Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Dialah yang menciptakan, dialah yang memiliki, dialah yang memberikan rezeki, dialah yang mengatur, dialah yang mengurus. Itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mungkin malam ini sampai di ayat ini dulu nggih. Nanti di pertemuan berikutnya kita belajar lebih dalam tentang ayat berikutnya sampai ke ketika proses kurbannya dan beberapa hal terkait tanya jawab persoalan kurban supaya kita mendapatkan ilmu yang cukup. Masih ada waktu sampai kurban gini insya Allah. Kita 2 minggu ke depan kan masih ada waktu untuk belajar fikihnya insya Allah. Kalau belajar fikih insya Allah cepat ya. Kita terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang umum, entu ora apa kurban gua bapakku sing wis mati nah, misalnya, atau entu ora nek sing nyembelih niku ora salat. Nah, itu kan pertanyaan-pertanyaan fikih. Nek sing nyembelih ora sing nyembelih apa kudu sing donga? Apa entu sing donga co-pilotnya ono wong nyembelih ora iso ndonga, sing ndonga kiyaine samping yang asal boten, misalnya pertanyaan fikih. Kemudian usia berapa yang boleh dikurbankan? Nah, itu nanti pertanyaan-pertanyaan fikih insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji malam hari ini. Mohon maaf jikalau mungkin jenengan masih ada agak-agak bingung karena mungkin pelajarannya agak-agak lumayan berat juga sebenarnya masalah akidah. Tapi saya rekam, nanti mudah-mudahan rekamannya jenengan bisa lihat ulang, diamat-amati dan ditulis ayat-ayatnya sehingga jenengan bisa lebih paham insyaallah. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan sambil santai monggo.